Halo, kita akan mencoba kembali untuk melakukan suitability analysis. Suitability analysis di ArcGIS biasanya menggunakan weight overlay. Di sini kita akan mencari lokasi yang cocok berdasarkan informasi tentang lokasi tertentu ya, seperti misalnya pusat niaga, fasilitas umum, kemudian ada bangunan, kemudian ada variabel lain. Misalnya di sini kita akan mencoba menambah dengan sawah ya, pesawahan. Jadi kita akan mencari lokasi yang cocok untuk pemukiman. Persawahan kita bisa ambil datanya itu dari Tanah Air Go ID. Kita download, kemudian kita ambil informasinya. Misalnya di sini adalah sawah ya, misalnya ini sawah dan ladang. Ini adalah modelnya. Di sini ya kita membuat model builder. Ini kalau ingin kita melihat sawahnya, kemudian ada ladang, kemudian ada kebun. Nah, di sini sebenarnya kita bisa gabungkan menjadi agri gitu aja ya. Jadi untuk menggabungnya kita bisa menggunakan merger ya. Jadi yang di merger tadi 3, kalau kita sudah masukkan ke ArcGIS kita tinggal pilih kebun, ladang, dan sawah. Kemudian kita taruh lokasinya, misalnya apa nih, agri ya, agriculture. Setelah itu kita oke. Pastikan di sebelah kanan bawah ini muncul hijau ya, kalau merah berarti error. Nah, kemudian ini oke, kita remove karena yang kita pakai sekarang adalah agri ini ya. Dan di sini suitability analysis mencari berdasarkan proximity. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan dari sini, kemudian kita konversi menjadi raster. Ini kan polygon. Setelah jadi raster kemudian kita klip, kemudian kita, dan seterusnya, itu prosesnya panjang. Sebenarnya bisa kita gunakan langsung di sini gitu ya, cuma sepertinya nanti gambarnya jadi besar ya. Oke, coba kita coba ini, kita jadikan ini salah satu cara yang paling mudah ya. Sebenarnya di sini ada seperti folder banyak, cuma karena kita ingin cepat kita conversion. Ini sampai hasil akhirnya adalah seperti ini, yang sudah berdasarkan jaraknya ya, seperti ini. Nanti kalau Anda ingin melihat seperti apa hasilnya ya, seperti ini. Ini contoh yang langsung seperti ini. Jadi sini ada jarak lokasi, makin jauh makin warna pink, makin jauh makin dekat warna coklat gitu ya.
Sementara untuk mengoperasikannya, kita pastikan di sini ada input fitur ya, bisa connect berubah warnanya, dan kemudian di sini ada parameter yang harus diisi, antara lain outputnya ya. Misalnya kita kasih nama Agri Raster, kemudian kita kita running, dia akan mencoba merunning yang belum pernah di run ya. Nah di sini muncul Agri Raster. Close, tidak ada kesalahan, dan kita tutup dulu yang ini. Agri Raster, mana Agri Raster, ini hasil dari konversi ke raster. Jadi raster itu seperti gambar JPG atau BMP ya. Nah di sini raster, dan kita akan menghitung jarak setiap lokasi terhadap rasternya ya. Jadi secara langsung berarti kita menggunakan proximity ya. Yang terkenal adalah Euclidean distance ya. Euclidean distance di sini ada, nah ini Euclidean distance. Di sini ada dua parameter, tapi yang dibutuhkan sebenarnya cuma ini doang ya, dua ini ya. Kita hubungkan input, kemudian kita setting Euclidean jarak berdasarkan. Di sini ada maksimum, opsional, kita biarkan saja yang opsional. Kemudian kita kasih nama Euclidean. Nanti kita run di sini, dia akan memproses Euclidean distance. Sudah tidak ada error. Dan kalau ingin kita lihat kembali, hasilnya Euclidean seperti apa ya, ini. Nah seperti ini. Yang ini jauh, yang terang itu dekat dengan lokasi agricultural ya. Nah kemudian setelah Euclidean distance-nya muncul, kalau dilihat ini kotak tidak sesuai dengan lokasi study area ya, berarti harus perlu dilakukan proses clipping. Clipping itu kita cari di sini raster clip ya. Clip data manajemen. Yang tadi belum. Clip. Nah dari sini kita klik, kita potong, dan kita ganti ke pointer. Di sini kita akan memotong berdasarkan study area kabupaten. Belum saya masukkan data Kabupaten Bekasinya ya. Bekasi Kabupaten, kita taruh di sini ya. Nah, kita akan memotong dengan seperti ini ya. Kembali kita ulang lagi. Ini kita Bekasi. Nah ini Bekasi Kabupaten, dan klik, jangan lupa ini ya,
dan di sini kasih nama beri dua aja, maksudnya dua itu yang sudah terklip ya. Taran. Oke, kalau kita ingin melihat hasilnya, ini ya kiri EYUK 2. Nah ini yang sudah terpotong, sudah terpotong. Nah, ini adalah pemotongnya, ini hasilnya. Dan kemudian kalau kita lihat dia bentuknya belum terklasifikasi, nah maka kita lakukan proses reklasifikasi. Ini panjang sekali ya, jadi satu peta tematik saja ini. Reclassify ya, reclassify yang spatial analysis. Nah ini kita reklasifikasikan. Nah di sini yang agak berat karena ini langkah terakhir nih. Kita harus deklasifikasikan itu mengikuti kelas yang lain ini. Jadi kalau kita lihat di kelas yang lain yang menjadi ini ya salah satu variabel suitability kan ada fasum ya. Nah, fasum itu yang terdekat tuh 500.000 kilo, 1500, 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo gitu ya. Nah ini bagaimana caranya agri yang ini itu menjadi klasifikasi seperti ini. Jadi kalau enggak dia akan tidak bisa dimasukkan ke weight overlay. Tampak di sini ada kelas yang belum standar, maka harus saya klasifikasi menjadi 6 kelas. 6 kelas di sini belum ada ya. Oke, berarti dari sini harus kita modif dulu. Di sini aja ya. Di sini ada classified. Nah seperti ini kita akan classified menjadi 6. Tidak, sepertinya lokasinya sedikit kecil ya. Classify kelas kecil sedikit kali ya. Oke. Classify menjadi 6. Oh, ternyata di sini ada problem ya. Terpaksa ini sepertinya kita tidak bisa menggunakan cara ini ya. Oke, kita mungkin perlu menggunakan, soalnya kalau kita coba ya tetap memaksakan menggunakan 6 2, 4, 6 nggak bisa ya. Oke, nggak bisa ya ternyata. Berarti untuk reclassify kita harus menggunakan dari luar ya. Jadi kita dari luar, maksudnya di luar model ya, seperti ini caranya. Ini
sepertinya saya salah ngeklik tadi ya, kebuka helpnya. Sepertinya ada masalah ya. Oke, kita buka kembali. Sepertinya belum tersimpan ya. Oke, tapi hasilnya itu sebenarnya sudah ada ya di hasil pengolahan tadi, yaitu masuk, kemudian ada niaga tadi ya, niaga, kemudian ada lagi build ya, buildnya itu saya lupa gambar yang mana tadi, build, nah ini sorry bukan build, nah ini ya, build track berarti dan satu lagi tadi baru sampai agri yang ini ya, agri tapi belum direklasify. Oke, kita ulangi kembali. Reclassify. Tadi saya kepencet yang bawah ya. Classify agri yang ini. Kemudian kita samakan dengan yang ini ya. Ada 6 kelas. Oh maaf, di sini belum muncul. Berarti ini tadi yang kita kelupaan, dan ini harus kita classify dulu di sini. Jadi 6 kelas, classify, dan sampai muncul keluar ini ya, seperti ini ya. Nah ini udah, berarti sudah oke. Kemudian kita apply. Oke, nah ini yang di builder tidak bisa ya. Classify, kemudian nah ini sudah 6 kelas, dan ini kita isikan dengan angka yang sama, 500. Lagi banteng 10.000. Oke, jangan lupa ini kita kasih agri saja, berarti ini agri yang sudah fix. Pastikan dia berhasil terklasifikasi. Masih prosesnya. Oke, kalau kita lihat di sini berhasil, dan di sini agri sudah sama dengan yang lain ya. Berarti kita bisa masukkan agri. Nah, kemudian kita weight overlay.
Di sini ada weight sum, ada weight overlay ya. Kita pilih yang weight overlay saja. Dan ini kita hubungkan satu persatu. Dan langkah terakhir adalah menyeting weight overlay. Di sini ada 4 inputan ya. Dan di sini kita akan mencari lokasi yang cocok untuk pemukiman. Di sini sebenarnya bobot itu survei ya, mana yang lebih dominan. Misalnya kita ingin mencari yang perumahan itu dekat dengan fasum, berarti fasum bobotnya lebih besar dari yang lain. Untuk amannya kita samakan saja 25, dan dia totalnya itu harus 100% ya. Jadi ada kesulitan ketika kalau 3 kriteria gitu kan. Jadi 33,333 itu kalau dijumlah tidak bisa genap 100, berarti harus dirubah misalnya 60 40 44 60 40 40 30 30 gitu ya. Kemudian di sini untuk yang pertama misalnya niaga, berarti yang kalau kita ingin mencari ya 1 kilo lah dari pusat niaga, berarti dia ini nomor 1 ya. Kalau oke, kita jangan jauh-jauh dari niaga, oke lah kita misal 1 yang ini, 2 dan terusnya gitu ya. Makin jauh dia makin jelek untuk pemukiman. Untuk fasum juga sama ya, cara yang paling gampang ya, paling dekat fasum paling bagus. Dengan bangunan yang lain sebelumnya ya, makin dekat makin bagus ya. Bagaimana dengan agri? Nah, ini agak butuh kebijakan ya. Jadi misalnya di sini kita akan mencari lokasi tertentu ya, karena misalnya tuntutan dari kabupaten untuk menambah pemukiman baru, berarti kita mencari agri itu yang ya sejauh mungkin dari agri gitu ya. Jadi di sini mungkin kebalik ya, makin jauh dari sawah itu misalnya makin bagus. Atau bisa kita mencari boleh dekat sawah tapi jangan terlalu dekat. Nah, ini mungkin nggak bagus. Oke lah, kita paling gampang itu mundur aja gitu. Misalnya 6. Oke, seperti ini. Jangan lupa kita simpan hasilnya. Suitable misalnya, kita save. Oke, kalau ada kesalahan dia tidak akan jalan ya. Mari kita coba. Oke, kita running. Nah, berhasil. Kita close dan kita tutup semua layer. Ini adalah hasilnya, suitable. Nah, ini jadi yang dua ini yang cocok untuk pemukiman ya, 2, 3, 4, atau kita bisa klasifikasi ulang lah, bisa ya, stable. Sini kita jadikan 3 kategori saja. Dengan reclassify
suitable ini akan kita klasifikasi ulang menjadi cuma 3 kelas saja. Misalnya high suitable, apalagi high, low, dan moderate gitu ya misalnya ya. Oke, 3 kita jadi 3 saja, itu 2, 3, atau kita ini ganti aja kali ya. No, sorry. Oke, sementara kita jadikan 3 saja dulu. Suitability ya. Oke, kita run. Sudah jadikan tadi. Oke, kita tutup dulu. Hasil akhirnya adalah suitability ini. Ada 3. Nah, ini untuk petanya mungkin kita bisa ganti saja ininya ya, headingnya ini nih, labelnya ya. Jadi misalnya high suitability, seperti ini ya. Jadi yang berwarna hijau biru ini tidak cocok untuk pemukiman, karena ini mungkin cocok untuk sawah ya. Ini boleh tapi masih medium, dan ini tergantung kebijakan kita. Ketika bisa saja ini saya ingin klasifikasi ulang ya, jadi berdasarkan countnya ini bisa saya ingin fokus ke high, yang lainnya enggak gitu kan, bobot ininya ya, range yang tadi itu. Kemudian kalau kita ingin cetak ya berarti kita kita apa ya istilahnya, buat misalnya tambahkan dengan legend gitu kan, suitability, ya agak berat ini dengan mencetak ya. Oke, untuk proses pencetakan bisa kita lihat postingan yang untuk mencetak peta ya. Oke, berikutnya ini adalah cara paling ringkas karena kita tidak merinci ya bagaimana mengcreate ini tadi ya, yang dari langkah-langkah yang panjang itu. Agak ribet ini bikin legendnya ya, ini seperti ini. Jadi nanti ini petanya, yang parameter yang lain bisa ditambahkan, misalnya not arrow di sini
misalnya. Kemudian kita tambahkan judul di sini, kemudian tambahkan koordinat dan seterusnya. Data frame ini bisa Anda cari ya link untuk belajarnya. Tapi kalau tidak suka dengan warnanya ini, Anda bisa mengganti dengan warna lainnya ya. Misalnya ini saya suka merah, yang tidak cocok ini biru, yang ini misalnya yang tidak cocok itu green mungkin. Seperti ini. Ini adalah peta ya. Oke, itu saja. Silakan, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.